Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nama yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah apa? Al-Mannan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah Al-Mannan. Hari ini kita akan mengkaji nama yang lainnya dari nama-nama Allah yang mulia. Nama tersebut biasa diterjemahkan dengan yang maha luas. Kenapa? Yang maha luas. Apa kira-kira bahasa Arabnya? Al-Wasi'. Kenapa? Al-Wasi', pakai ain. Baik, yang punya kitabnya silahkan dibuka di halaman 48. Fadhal, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayl hafizahullah ta'ala. Al-Wasi'u jalla jalaluh. Qala Allah ta'ala, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Beliau mengawali penjelasan tentang nama Al-Wasi' ini dengan membawakan sebuah ayat yang termaktub di dalamnya nama Allah Al-Wasi'. Perlu diketahui bahwa nama Allah Al-Wasi' ini di dalam Al-Quran disebutkan 9 kali. Berapa kali? 9 kali. Salah satunya ada di ayat yang tadi dibaca, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Salah satunya ada dalam surat apa? Al-Baqarah ayat pinten? 115, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa aynama tuwallu, dimanapun kalian menghadap, kemanapun kalian menghadap, fathamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu wasi'un. Al-wasi', apa tadi artinya? Yang maha luas. Alim, Al-Alim, napa Al-Alim? Yang maha mengetahui. Ini salah satu dalil yang menyebutkan bahwa Allah memiliki nama yaitu Al
Al-Wasi'. Apa makna dari Al-Wasi' ini? Baik, anak-anak yang di atas, anak-anak yang lari-lari di atas, orang tuanya di mana? Tolong anaknya jangan dibiarkan lari-lari di atas, dipegangi. Ya, iqra. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jalla al-wasi'u as-sifati wan-nu'uti wa muta'alliqatiha bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an 'alayhi bal huwa kama athna 'ala nafsihi. Nah, kita akan bahas secara ringkas dulu. Al-wasi' maha luas. Kan timbul pertanyaan, apanya yang maha luas? Ya, Allah maha luas. Apanya yang maha luas? Maka dijelaskan oleh penulis di sini, al-wasi'us sifati wan nu'uti wa muta'allaqatiha. Maksudnya Allah itu maha luas sifat-sifatnya. Allah itu maha luas sifat-sifatnya dan seluruh hal-hal yang terkait dengan sifat-sifat tersebut. Jadi Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas kesempurnaannya. Sehingga kalau ditanya berapa sifat Allah, pinten? Berapa jumlah sifat Allah? Pinten? Berapa? 20? Bukan. Sifat Allah itu tidak terhitung. Sifat Allah tidak terbatas. Sebagaimana kalau jenengan ditanya nama Allah Asmaul Husna jumlahnya berapa? Pinten? 99? Kata siapa? Nama Allah Azza wa Jalla itu tidak terbatas jumlahnya. Hadis yang menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, memahaminya, mengamalkan kandungan dan konsekuensi yang ada di dalamnya, maka dia akan masuk surga. Hadis ini itu bukan sedang mengatakan Allah cuma punya 99 nama. Enggak. Hadis itu enggak bunyi kayak gitu. Hadis tadi itu sedang menjelaskan ada nama-nama Allah yang kalau kita hafal, kita fahami, kita amalkan, kita praktekkan kandungan dan konsekuensinya, maka kita akan masuk surga. Di antara nama-nama tersebut jumlahnya berapa? 99. Jadi hadis ini bukan membatasi nama Allah cuma 99. Gak ada ulama yang mengatakan nama Allah cuma 99. Berarti kalau jangan ditanya nama Allah berapa? Tidak terbatas. Tidak terbatas. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Manusia kenapa tidak terbatas? Manusia kenapa tidak sempurna? Karena terbatas. Terbatas apanya? Semuanya. Umurnya terbatas, ilmunya terbatas, otaknya terbatas, istrinya terbatas. Maksimal berapa? 4 ya. Anaknya enggak terbatas, ya bojone melasi lah. Jadi manusia itu kenapa tidak sempurna? Karena segala sesuatunya apa? Terbatas. Kalau Allah maha sempurna. Di antara kesempurnaan Allah, sifat-sifatnya tidak terbatas, nama-namanya juga tidak terbatas. Ya. Bal huwa bihaitsu la yuhsi ahadun thana'an alaih. Di antara yang menunjukkan bahwa nama Allah dan sifat-sifatnya tidak terbatas, semaksimal apapun orang memuji Allah,
maka pujian manusia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Saking nopone, saking terpujinya Allah, saking istimewa dan mulianya Allah. Semaksimal apapun kita menyanjung dan memuji Allah, sungguh pujian kita ini tidak akan sepadan dengan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, bal huwa kama athna ala nafsih. Pujian yang paling bagus untuk Allah adalah pujian yang disampaikan oleh Allah sendiri. Ya, di dalam Al-Quran, kemudian di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. فهو الواسع في علمه وهو الواسع في غناه وهو الواسع في فضله وإنعامه وجوده وهو الواسع في قوته وعظمته وجبروته وهو الواسع في قدرته الواسع في حكمته وهو الواسع في مغفرته ورحمته. Nah, sekarang beliau kasih contoh. Kalau tadi kan secara global, Allah maha luas apa? Maha luas sifat-sifatnya, maha luas nama-namanya. Sifat-sifat Allah itu apa? Nama-nama Allah itu apa? Nah, sekarang dikasih contohnya. Fahuwa, Allah itu al-wasi'u fi ilmihi. Apa artinya? Allah itu maha luas ilmunya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kata beliau, wa huwal wasi'u fi ghinahu. Allah itu maha luas kekayaannya. Maha luas kekayaannya berarti kekayaannya itu tidak terbatas. Lanjut. Wa huwal wasi'u fi fadlihi wa in'amihi wa judihi. Allah subhanahu wa ta'ala juga maha luas nikmatnya, maha luas karunianya, maha luas kedermawanannya. Jadi menarik jamaah yang kami hormati. Allah maha luas kekayaannya dan maha luas kedermawanannya. Kalau manusia luas kayanya belum tentu luas kedermawanannya. Malah banyak yang luas kekayaannya tapi luas kepelitannya. Alias sugih tapi napa? Medhit. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Allah Azza wa Jalla maha luas kekayaannya dan maha luas kedermawanannya. Kemudian wa huwal wasi'u fi quwwatihi wa 'azamatihi wa jabarutihi. Allah Subhanahu wa taala juga maha luas keagungannya, maha luas kekuatannya, maha luas keperkasaannya. Apa maksudnya Ustaz maha luas kekuatannya? Ya Allah yang maha kuat. Dari seluruh yang kuat-kuat ini yang paling kuat sinten? Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Al-wasi'u fi hikmatihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha luas kebijaksanaannya. Tidak ada satu takdir Allah pun yang kosong dari kebijaksanaan. Seluruh takdir Allah bijaksana, sepahit apapun. Lanjut. Wa huwal wahid wa huwal wasi'u fi maghfiratihi wa rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala juga maha luas ampunannya dan rahmatnya. Maha luas napa?
ampunannya dan rahmatnya. Siapapun yang minta ampun kepada Allah, sebesar apapun dosa yang dia kerjakan, maka Allah akan berkenan untuk mengampuninya. Ini pembahasan secara global. Sekarang habis ini kita akan kupas lagi contoh-contoh tadi, ya, kedermawanan, ilmu dan seterusnya dengan kajian yang lebih luas lagi. Iqra. Min athari hadzal ismil karim sa'atu judillahi wa karamih. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana luasnya kedermawanan Allah. Sa'atu judihi wa karamihi. Betapa dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makanan kepada manusia setiap hari berapa ton? Pinten ton? Saya nggak tanya jenengan di rumah masaknya berapa ton, karena yang saya tanyakan adalah manusia seluruhnya sehari dikasih makan sama Allah berapa ton. Dan kalau kita perhatikan nikmat yang Allah sediakan di muka bumi, entah di daratannya maupun di lautannya, enggak habis-habis. Coba sekarang, dalam sehari manusia itu berapa butir jeruk yang dimakan sedunia? Pinten? Itu baru ngomongin jeruk, belum yang lain. Nopo? Kira pada makan buah, Pak? Gandul wis gandul. Sing orang dadakan nopo? Tuku. Ya. Coba kita perhatikan. Buah-buahan yang ada di muka bumi ini, dengan sekian banyak jenisnya, dengan sekian banyak butirannya, setiap hari ada orang beli buah, orang jualan buah. Gak pernah ceritanya buah itu lenyap dari permukaan bumi. Yang lenyap malah minyak goreng, karena ada kartelnya, ya, ada manusia-manusia yang rakus, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan buah-buahan di muka bumi ini, Allahu Akbar. Kita baru ngomongin buah-buahan. Coba kita ngomongin selain buah-buahan atau tumbuhan, kita ngomongin tentang binatang coba. Sehari itu berapa ekor ayam yang disembelih? Alhamdulillah, ayam itu tetap ada di muka bumi. Kita nggak pernah dengar cerita berita tentang kemusnahan ayam. Walaupun pernah ada flu apa? Flu burung. Sampai sekarang ayam tetap eksis. Keberadaannya tetap ada. Wujudnya tetap ada. Padahal manusia makan setiap hari ayam. Dan ayamnya juga ngenduk, terus orang kesel. Ya. Allahu Akbar. Kurban. Setiap tahun ada kurban. Ada kambing, ada sapi, ada apa lagi? Ada kerbau. Padahal kalau kita pikir-pikir, ya, apakah kambing itu setiap hari melahirkan anak? Enggak. Kambing kan melahirkan anak hanya beberapa bulan sekali. Tapi Masya Allah, dipakai untuk kurban. Di Indonesia saja nih, di Indonesia saja tahun 2018 itu jumlah hewan kurban yang disembelih, sapi, kambing, kerbau, domba, itu 1,5 juta ekor. Itu padahal cuma di mana? Di Indonesia. Bagaimana di Saudi yang ada ibadah haji di sana? Bagaimana di negeri-negeri yang lainnya? Allahu Akbar.
Allah adakan terus. Dan kemudian ingat kambing, sapi dan seterusnya. Itu apa? Cuma disembelih ketika kurban? Enggak. Loh, kalau misalnya cuma disembelih cuma pas hari kurban saja, sate Madura, sate apa, ya tutup tuh. Saya kadang-kadang juga nggak habis pikir ya. Kalau kita lewat warung gitu ya, sate Batibul, apa? Bawah 3 bulan. Cempek ya, anak kambing kecil, umurnya baru 2 bulan sekian, sudah disembelih. Setiap hari nyembelih kambing Batibul, mungkin 5, mungkin 6, tergantung kelarisan warung sate tersebut. Saya nggak pernah habis pikir, kok bisa nemu terus? Dan kita nggak pernah misalnya nemu sate dari plastik gitu ya, daging plastik. Enggak, kambing beneran. Moni, wedhus saya. Kok nggak habis-habis? Allahu Akbar. Allah itu maha luas karunia dan kedermawanannya. Kemudian itu kita baru bicara di daratan. Belum kita bicara di mana? Di lautan. Setiap hari nelayan mencari ikan, selalu dapat ikan. Dan kalau kita perhatikan, ikannya yang gede-gede gitu. Yang kecil-kecil ada juga. Cuman yang saya heran itu ikannya gede-gede loh. Kibuk bapake ya. Kok ngesuken nemu maning apa mbae maning? Kan mestinya kan bapake wis kena gari apa? Anak-anak hewan. Anaknya biasanya kecil-kecil. Kok bisa setiap hari dapat tuna sebesar ini, ikan pari yang besar. Bahkan mungkin juga ada ikan paus atau ikan hiu mungkin. Ya. Tapi nggak habis-habis. Ya. Lihat bagaimana luasnya karunia Allah Azza wa Jalla. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki nikmat-nikmat itu habis, mungkin nggak habis? Sangat mungkin. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wasi'. Allah itu maha luas karunianya. Allah itu maha luas kedermawanannya. Sehingga nggak usah takut punya anak. Punya anak banyak. Nggak usah takut. Engkau mangan apa? Mangan sega. Coba kita perhatikan. Sering ini saya sampaikan. Coba kita bandingkan mbah kita dulu dengan kita sekarang. Mbah kita dulu rata-rata anaknya berapa? Banyak. Paling sedikit berapa? 5, 6. Itu sedikit itu. Untuk ukuran apa? Mbah-mbah kita dulu. Kalau kita sekarang 5 itu paling banyak, 6 itu paling banyak. Sehingga ada sebagian orang kalau ditanya, Pak, putranya pinten? 6. Isin, anaknya 6 ku isin. Ya. Nah anak, Pak, putranya pinten? 2 saja cukup. Nah, itu kelihatan apa? Kelihatan bangga. Ada kekhawatiran. Kalau nanti punya anak banyak, mau dikasih makan apa? Yang ngasih makan itu bukan kita. Yang ngasih makan sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Embah-embah kita dulu, kalau dibandingkan dengan kita sekarang, lebih prihatin siapa hidupnya? Mbah kita dulu. Banyak di antara embah-embah kita dulu nasi, kita nggak ngomongin daging, nasi putih itu makanan apa? Mewah.
Rata-rata makanannya apa? Tiwul. Ya. Ada yang sego jagung. Ya. Jadi kalau mereka makan nasi itu hanya dalam momen-momen walimahan, syukuran, yang itu dalam setahun bisa dihitung dengan jari. Oke, itu baru ngomongin nasi ya. Mbah kita dulu makan daging kapan? Setahun sekali. Kapan? Ketika Idul Adha. Itu pun kalau ada yang berkurban. Coba sekarang kita setiap hari sego terus, mulanya diabetes. Ya. Daging, ya Allah, sampai ada sebagian orang mendem daging. Saking apa? Seringnya makan daging. Berarti kalau kita bicara tentang ekonomi, sebenarnya ekonomi kita saat ini, kita tilik makanannya, kendaraannya yang ada di rumah kita. Mbah kita dulu paling kendaraannya nopo? Sepeda. Sekarang minimal satu rumah ada apa? Motor. Minimal. Saya yakin jarang di antara yang hadir di sini kendaraan di rumahnya cuma nopo? Sepeda, itu jarang. Rata-rata punya motor. Kadang motornya nggak cuma satu. Ramanen dua motor, terus biungen dua motor, terus anaknya dua motor, terus putunen dua motor. Berarti secara ekonomi kita ini punya kemampuan lebih dibanding dengan mbah kita dahulu. Kenapa mbah kita dahulu pede anaknya banyak, sedangkan kita yang sekarang ekonominya lebih mendingan, kita tidak pede pengen memiliki anak banyak? Sangat mungkin kondisi tersebut karena kita kurang menghayati nama Allah Al-Wasi', yang maha luas karunia-Nya. Ya. Aku wis tua Ustaz, bojoku wis ora bisa hamil lagi Ustaz, gimana? Ya jenengan lebih tahulah caranya gimana. Enggak saya teruskan. Karena itu bukan tema kita. Baik, lanjut. Sa'atu ilmillah kama qala subhanahu innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Yang kedua, tadi kan kita membahas tentang keluasan apa? Kedermawanan Allah. Yang kedua, sa'atu ilmillah, luasnya apa? Ilmu Allah. Kalau tadi luasnya kedermawanan Allah. Kama qala subhanah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, innama ilahukumullah, sesungguhnya yang berhak disembah oleh kalian itu hanya sinten? Hanya Allah. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah kecuali hanya Dia. Sinten Dia? Allah. Wasi'a kulla syai'in ilma. Artinya ilmu Allah itu sangat luas sehingga mencakup segala sesuatu. Apa Ustaz maksudnya ilmu Allah sangat luas sehingga mencakup segala sesuatu? Maksudnya segala sesuatu diketahui oleh sinten? Oleh Allah. Itu maksudnya. Wasi'a kulla syai'in ilma. Ilmu Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu. Maknanya segala sesuatu diketahui oleh sinten? Allah.
Sesuatu yang besar apa yang kecil? Yang besar maupun yang kecil. Yang kecil aja diketahui sama Allah, apalagi yang besar. Sesuatu yang kelihatan atau yang enggak kelihatan? Yang diketahui oleh Allah yang mana? Yang kelihatan apa yang enggak kelihatan? Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semuanya diketahui oleh Allah. Saat kita sendirian, Allah tahu yang kita kerjakan? Tahu. Saat kita di luar kota, tidak ada istri dan anak kita, Allah tahu yang kita kerjakan? Tahu. Ya. Saat kita berada di kerumunan orang, maupun saat kita sendirian di dalam ruangan, Allah tahu apa yang kita kerjakan. Bahkan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita, Allah tahu. Apalagi yang kita sembunyikan di dalam HP kita. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita kasih password angel banget nganti kelalen dewek. Saking apa nih? Saking angele golek gawe password. Wong rata-rata kan password kan gampang-gampang aja. Sret gitu. Saking angele golek gawe nganti diwingi kepriwe golek gawe password. Saking berupaya untuk merahasiakan aktivitas dunia maya kita di HP supaya istri nggak bisa buka atau suami nggak bisa buka. Nggak cukup pakai password yang kita bikin, sampai pakai sidik nopo? Sidik jari. Akhirnya bojone wengi-wengi lagi pules, tangane tempelakan. Wah, itu boleh bisa. Udah lagi marahi ya. HP saya nggak pakai password. Nggak pakai password. Jadi istri mau buka kapan aja bisa. Kepercayaan itu penting ya. Saling percaya itu penting. Saya juga meminta istri saya nggak usah pakai password. Sehingga kapan saya buka bisa, kapan istri buka HP saya bisa. Ya, saya banyak kekurangannya, sama seperti jenengan banyak kekurangannya. Tapi saling percaya itu penting. Saya juga minta anak-anak saya suka kalau memang mereka punya HP ketika liburan, saya juga minta kepada mereka jangan pakai password. Ya. Semaksimal apapun kita menyembunyikan apa yang kita buka, semaksimal apapun kita menyembunyikan apa yang kita baca, semaksimal apapun kita menyembunyikan apa yang kita tonton, Allah tahu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Saking luasnya ilmu Allah ini, saking banyaknya ilmu Allah ini, sampai Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan untuk menggambarkan kepada kita betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan itu dalam surat Luqman ayat 27. Surat apa? Luqman ayat 27. Apa kata Allah? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Seandainya seluruh pohon di muka bumi dijadikan napa? Pena. Jadi pohon yang ada di muka bumi semuanya ditebangi, seandainya semuanya ditebangi, dipotong-potong terus dijadikan apa? Pulpen. Berapa lusin? Ya, bukan berapa lusin, berapa miliar pulpen. Nah, namanya pulpen pasti butuh apa? Butuh tinta. Allah lanjutkan firman-Nya. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin.
Kemudian tintanya adalah seluruh laut yang ada di muka bumi. Semua laut yang ada di muka bumi disulap, diubah menjadi apa? Tinta. Terus ditambah lagi dengan 7 lautan lagi untuk tintanya. Itu semua digunakan untuk menulis ilmu Allah. Apa kata Allah? Ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah, ilmu Allah tidak akan habis. Ilmu Allah tidak akan habis. Padahal sudah digunakan berapa miliar pena dan berapa ton tinta. Coba sekarang kita panggil profesor yang katanya paling nopo? Paling cerdas, paling pinter, paling butak. Ya. Kemudian kita sediakan apa? Pulpen. Kita sediakan pulpen selusin. Terus kita sediakan apa? Buku tulis. Pinten pak? 2 pak. Nah. Kemudian kita minta Pak Profesor, tolong ilmu yang ada di kepala jenengan semuanya ditulis di dalam buku ini. Kira-kira pulpen 1 lusin itu sat napa mboten? Malah mungkin baru habis berapa pulpen, baru habis berapa halaman, dia sudah apa maning ya? Apalagi yang akan saya tulis? Allah Azza wa Jalla dalam surat apa mau? Luqman ayat 27 menggambarkan kepada kita bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Lanjut. سعة خلق الله تعالى في صنعه وذلك في هذه الأرض سهولها وجبالها وبحارها ونهارها الواسعة. belum. نعم. سعة رحمة الله ومغفرته قال سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. Baik. Yang pertama, luasnya apa tadi? Kedermawanan Allah. Terus yang kedua, luasnya ilmu Allah. Yang ketiga, sa'atu rahmatillahi wa maghfiratihi. Apa coba? Luasnya rahmat Allah dan maghfirah. Kenapa maghfirah? Ampunan Allah Azza wa Jalla. Luasnya rahmat Allah dan ampunannya. Dalilnya apa Ustaz? Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 156. Di dalam surat Al-A'raf ayat 156 ini Allah membandingkan antara azab dan rahmat Allah. Berapa yang ada? Apa yang dibandingkan? Azab Allah, siksa Allah dengan apa? Rahmatnya. Mari kita perhatikan. Qala, Allah berfirman, azabi usibu bihi man asya. Azabku, azab sinten? Allah. Siksaku akan aku timpakan kepada orang yang aku kehendaki. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, Allah itu akan menimpakannya kepada orang-orang yang dikehendaki saja sama Allah. Jadi nggak pernah ada cerita Allah Subhanahu wa taala mengazab seluruh manusia. Itu nggak pernah ada cerita seperti itu. Terus Allah lanjutkan. Ini kan ngomongin azab ya. Sekarang Allah berbicara tentang rahmat. Wa rahmati.
Adapun rahmatku, adapun kasih sayangku, wasi'at kulla syai'. Adapun rahmatku maka meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu itu berarti seluruh manusia saja? Hah? Enggak. Termasuk makhluk yang lain. Jin, apa lagi? Makhluk yang lain apa selain jin manusia? Hewan. Contoh ya hewan ya, kayak ayam misalnya. Coba jenengan bagaimana Allah itu memberikan rahmat kepada ayam. Setiap hari bertelur. Kan lara ya. Ya. Kalau nggak percaya, makanya kalau ayam bertelur itu biasanya apa? Petok-petok. Ya, lagi petok-petok jadi berisik. Melas, gue lagi kelaran. Baru gue ya warung-warung jenengan sing jukut ndoke mbok. Ya. Coba bayangkan, seandainya ayam itu tidak dirahmati oleh Allah, ya, ayam bisa ngambek itu. Mau bepulang jenengan ndok dicukuti tok. Coba sekarang bayangkan, ayam itu nggak pernah ngambek, jengkel, baper. Ya, sing baper mak sinten? Menungsane sing duwe, ya, manusianya yang baper. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara azab dengan rahmat. Yang lebih luas apanya? Rahmatnya. Siksa Allah itu ditimpakan kepada orang-orang terbatas. Tapi rahmat Allah dicurahkan tanpa batas. Saya ulangi, siksa Allah ditimpakan kepada orang-orang apa? Terbatas. Ya itu aja orangnya. Dan biasanya yang diazab itu pancen wis ke bangetan, sudah keterlaluan. Ya coba lihat yang ditenggelamkan sama Allah di zaman Nabi Nuh. Itu sudah dinasehati pinten tahun? 950 tahun. Coba jenengan bayangkan. Orang dinasehati 950 tahun. Jenengan kalau menasehati orang 50 tahun kuat napa mboten? Salah bojoku pancen ora pantes dadi bojoku. Wis ora tahan pekat bae. 950 tahun dinasehati sama Nabi Nuh, siang dan malam. Siang dan malam dinasehati. Enggak nerima. Bukan hanya enggak nerima. Falam yazidhum apa? Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbarus tikbara. Kaumnya Nabi Nuh itu ketika dinasehati bukan hanya memalingkan muka, tapi menutupkan baju ke muka mereka. Gak mau ngelihat Nabi Nuh. Jenengan saja kalau menasihati seorang, kemudian orang itu memalingkan muka, melengos, jenengan sudah nopo? Jengkel banget. Gak cukup memalingkan muka. Ngambil selimut, tutupi raine. Gak mau ngelihat jenengan. Bukan hanya menutupi telinga kayak gini, ya. Tapi mereka tutupi dengan maksimal, setutup-tutupnya. Siang dan malam didakwai oleh Nabi Nuh alaihissalam. Gak mau nerima. Wajar seandainya mereka kemudian ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan banjir bandang yang dahsyat. Ya. Sampai nggak tersisa karena manusia-manusia seperti ini tidak layak untuk apa? Untuk hidup di mana? Di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Jadi siksa Allah ditimpakan kepada manusia-manusia terbatas, tapi rahmat Allah dicurahkan kepada
seluruh makhluk tanpa batas. Sehingga jangan pernah termakan propaganda yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam yang mengatakan Tuhannya orang Islam kejam. Jangan pernah mendengarkan dan mempedulikan atau termakan dengan propaganda jahat seperti itu. Allah Tuhan kita itu sangat penyayang. Ya. Allah Tuhan kita sangat pengasih. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Baik, lanjut. Ini kurang berapa ya? Udah masuk apa belum? Sudah. Baik. Ya, karena sudah masuk kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.